Oke, ini cangkang telur ya. Ini kita cuci dulu gitu ya. Yang pertama, cangkang telur itu kita cuci, guys. Oke. Ini ya. Kita sisihkan dulu di sini. Ini kita cuci seperti ini. Setelah kita cuci, kita sedikit hancurkan, guys. Nih ya, sedikit hancurkan seperti ini. Oke, terus kita jemur. Nih ya, ini dihancurkan sedikit aja. Nanti soalnya akan kita hancurkan lagi setelah benar-benar kering. Ini kemarin aku udah sedikit ini coba membuat ya, guys. Tapi belum kering. Ini yang baru. Ya, kita hancurkan udah kayak gini aja nggak apa-apa, yang penting nanti dia kering dulu, guys, belum benar-benar kita hancurkan. Oke, kita jemur ya di bawah terik matahari. Ini hari ini sedang panas, jadi ya semoga nanti lekas kering. Oke, ini kalau sudah kering, ini kita angkat dari jemuran ya. Ini udah kering, nanti tinggal kita haluskan. Tahap selanjutnya, cangkang telur ini kita haluskan. Bisa ditumbuk seperti ini atau di blender ya, teman-teman. Nah, ini sambil menumbuk kayak gini, aku mau sedikit cerita nih ya. Jadi cangkang telur ini merupakan limbah gitu yang masih memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Nah, aku udah baca beberapa jurnal juga, cangkang telur ini mengandung kalsium gitu ya, yang sangat bermanfaat untuk tumbuhan, terutama sebagai pestisida organik. Serbuk cangkang telur ini nantinya bisa diaplikasikan langsung ya, teman-teman. Bisa kita taburkan di sekitar batang tanaman, atau bisa juga kita fermentasi dengan EM4 selama 7 hari kayak gitu. Nah, dari beberapa jurnal yang aku baca gitu ya, itu diterapkan di tanaman sayur-sayuran dan buah. Itu ada ada hasilnya kayak gitu. Untuk di tanaman sayuran yang aku baca itu di kangkung, itu nanti pertumbuhan daunnya itu lebih lebat daripada yang tidak diberi cangkang telur gitu. Dan kemudian ada juga di tanaman karika papaya gitu ya, aku baca jurnalnya juga itu sangat membantu dalam proses pertumbuhannya kayak gitu. Jadi ada perbedaan pertumbuhan tanaman ketika diberi ini pupuk dari serbuk cangkang telur ini. Jadi nanti ini akan aku aplikasikan di tanaman-tanaman aku, walaupun jenis tanaman yang berbeda. Ya, aku sih tidak mengklaim kalau memang ini benar-benar bisa berpengaruh gitu ya. Karena memang kalau misalnya aku mengklaim berpengaruh, memang harus ada penelitian kayak gitu. Dan karena aku sih simpel aja sih, karena ini limbah kayak gitu yang mengurai di tanahnya itu kan susah ya kayak gitu. Jadi ketika aku buang di sampah juga akan menjadi sampah kayak gitu, yang akan mengotori bumi karena memang susah terurai gitu. Makanya ini adalah salah satu cara aku untuk memanfaatkan cangkang telur di limbah rumah tangga kayak gitu untuk pupuk tanaman-tanaman aku kayak gitu. Jadi semoga nanti dengan cara yang sederhana ini kita bisa ngurangi ya limbah-limbah rumah tangga itu. Jadi yang dibuang itu ya sedikit terkurangi lah. Ketika ada banyak kita yang memanfaatkan limbah ini, jadinya ada sampah yang kemudian terbuang di sana itu juga berkurang gitu ya, teman-teman. Ini sebenarnya hal yang simple kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mungkin di sini teman-teman sambil lihat film atau lihat apa ya, sambil numbuk kayak gini, atau kalau bisa lebih simpel tuh kalau mau di blender sih kayak gitu.
Itu ya teman-teman, nanti ini kita haluskan dulu sampai halus. Ini kita ayak ya biar mendapatkan hasil butiran yang benar-benar lembut. Ini kita ayak tumbukan cangkang telurnya ya. Kalau misalnya kita lihat tuh butirannya tuh jadi selembut itu tuh. Ya, kenapa kalau misalnya semakin lembut itu dia tuh lebih mudah kan mengurainya kayak gitu, karena memang pada dasarnya cangkang telur ini memang susah sekali mengurai. Ini ya guys, tadi aku kalau pakai ayakan yang ini yang lebih lembut, itu hasilnya itu tuh lembut banget kayak gitu, halus, pokoknya lembut banget kayak gitu. Nah tapi kan tadi karena butirannya masih banyak yang kasar-kasar, itu lama, jadi akhirnya aku pakai ini dulu, jadi yang lebih besar dulu. Ini butirannya, ini sih butirannya lebih kasar ya daripada yang tadi. Nah nanti ini bisa kita tumbuk lagi, kemudian kalau mau butiran yang lebih halus lagi, nanti setelah kita tumbuk lagi, kita saring lagi dipakai ini saringan yang lebih halus kayak gitu. Jadi ini tadi karena pakai ini kayaknya lama banget, jadi aku akhirnya pakai saringan yang lebih besar dulu, nanti baru kita tumbuk lagi. Ini dengan ayak yang seperti ini ya, ini hasil pengayakan pertama tuh seperti ini ya, dia cukup halus tapi ya belum halus banget sih. Nah ini akan aku tumbuk lagi, kemudian nanti akan aku ayak untuk yang kedua kalinya ini guys. Oke, ini pengayakan yang kedua. Lihat nih ya teman-teman, ini menghasilkan serbuk yang lebih halus kayak gitu dibandingkan dengan pengayakan pertama yang masih agak kasar seperti ini. Bedakan ya. Nah ini nanti yang udah halus kayak gini, ini nanti siap diaplikasikan ya. Lembut halus banget. Selesai, ini jadi butiran-butiran yang tuh sangat halus dan lembut ya. Oke, selesai, ini siap untuk diaplikasikan. Oke teman-teman, di sini aku mau mengaplikasikan untuk pupuk dari cangkang telur ini ke media tanam yang akan aku buat ya. Nah ini aku browsing di beberapa jurnal kayak gitu, dan di sana keefektifannya yang pernah diteliti gitu ya, untuk yang lainnya aku nggak tahu. Jadi 3 kg tanah itu dicampur dengan ini berapa sih, 25 gram bubuk cangkang telur. Nah di sini aku pakai perbandingan saja. Ini aku pakai 1 kg ya, 1 kg tanah ini aku campur dengan 10 gram dari bubuk cangkang telur. Nah ini kira-kira 1 kg tanahnya itu segini. Ini pot ukuran 17 kayak gitu ya, kira-kira segini kayak gitu. Ini udah aku timbang tadi, ini juga bubuknya aku timbang kayak gitu. Nah ini akan aku buat media tanamnya. Ini udah dari tanah, sekam, dan ada pupuk kandangnya. Sekamnya itu dari sekam mentah gitu ya. Nah pengaplikasiannya kayak gini nih teman-teman. Ini udah aku campur ya teman-teman, akan aku taruh di pot kembali. Ya teman-teman, sedikit aja ya sambil curhat nih. Kalau misalnya aku lihat, atau mungkin teman-teman di sini lihat dari share aku ini, proses panjang dari aku membuat pupuk cangkang telur ini, memang menurut aku ya itu tidak efektif gitu kalau dilihat dari proses panjangnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari gimana sih kita manfaatkan sampah dari dapur, sampah dari rumah tangga cangkang telur ya, itu cukup ya lumayan lah ya untuk mengurangi 1, 2, 3 sampah di dunia ini dari diri kita sendiri kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari proses panjangnya ketika saya membuat ini, memang lumayan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau gitu ya, kan sekarang juga banyak yang jual, mau beli gitu ya, nggak masalah sih. Dan untuk beli juga sepertinya kalau aku lihat gitu dari segi kelembutan serbuknya itu juga beda-beda kayak gitu. Jadi ya aku di sini cuma share aja apa yang aku lakukan, apa yang aku cari browsing tentang pembuatan pupuk dari cangkang telur ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku buat sendiri sih ya proses panjang sih nggak efektif lah kalau misalnya aku buat sendiri proses panjangnya seperti apa kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya
dilihat dari gimana kita memanfaatkan dari sampah-sampah rumah tangga itu untuk tanaman-tanaman kita. Ya kalau nanti tanaman itu dengan subur sih aku ya sepadan gitu, senang-senang aja kok, fine-fine aja gitu. Bingung nih mau buat nanam apa, jadi ini aku buat nanam sirih gading aku aja ya. Ini yang dari media air aku masih punya, jadi ini aku tanam di tanah aja. Nih kayak gini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tumbuh dengan subur ya tanaman aku. Ini media tanam baru buat sirih gading aku. Ada pupuk dari cangkang telur. Ini aku aplikasikan juga di tanaman keladi keris aku ya teman-teman. Ini dalam satu pot ini bakalan aku kasih 2 sendok. Sendok apa ya? Ini sendok kecil seperti ini. Jadi kalau tadi di 1 kilogram itu kira-kira aku hitung pakai sendok ini 5. Terus kalau misalnya ini di sini aku mau pakai 2 ya. 2 sendok kayak gini. Kalau udah kayak gini nih aku aku aduk-aduk ya bagian atas kayak gitu ya, kita aduk-aduk terus kayak gini. Ini aku aplikasikan di tanaman keladi liliput. Karena ini potnya ukuran 6, maka aku akan mengaplikasikan 1 sendok makan 1 sendok makan kecil, bukan 1 sendok makan ya, sendoknya kayak tadi, sendok ini kayak tadi gini, 1 aja tuh ya, nih 1 aja karena potnya juga ukurannya kecil. Oke, seperti tadi kita aduk bagian atasnya. Oke teman-teman, selain diaplikasikan di tanaman hias, ini juga aku aplikasikan di tanaman min aku ya. Ini kan tanaman aku konsumsi sendiri ya, buat konsumsi pribadi. Jadi aku beri pupuk yang organik, bukan dari NPK gitu, enggak. Ini kalau enggak dari pupuk kandang, aku biasanya pakai ya cuma aku siram dengan air leri aja kayak gitu. Nih aku aplikasikan di tanaman min aku. Ini baru aja aku panenin ya. Jadi kayak gini, masih tumbuh anakan-anakan baru kayak gitu. Ini juga aku aplikasikan di tanaman stroberi aku bagian atas ya, setelah aku pupuk pakai pupuk kandang, aku kasih juga dengan pupuk cangkang telur. Oke teman-teman, selamat berkebun dan selamat menanam.